Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina. Ya sayyidi salatu wassalamu alaika ya raufu ya rahimu. Wala ali qad syari'atil hawaiju bikal hudar ridal futuhul faraju. Antal musyafa'u syafi'u syfa'lana Indal karimi abada wa rabbina. Ya ayuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah. Wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatil lil hadratil aliyah. Amma ba'd. Al-makaramin wal makaramat, para alim, para ulama, khususan para segenap pengurus penyiar selawat wahidiyah Kabupaten Cirebon yang sama-sama kita muliakan. Medang ya. Insyaallah. Untuk ini dengan itu Cirebon aja udah ini. Belum kesana pada ya. Biasanya selawat wahidiyah Jombang Kabupaten Sumedang yang sama-sama kita muliakan, baik dari majelis tahkimnya maupun dewan pimpinannya. Alhamdulillah masih lengkap, walaupun mungkin ada yang absen satu atau dua orang ya. Tapi saya kira dulu 5 tahun yang lalu ya begini ini saya kira tidak begitu banyak berubah ya. Walaupun satu dua orang wajar saja. Terhormat urusan dari penyiar surat waqfiyah wilayah Ustaz Taufik ya. Sama kita muliakan, kita hormati Syekh Ben dari Bapak Komarudin dan seluruh warga yang tidak dapat saya sebut satu persatu, namun tidak mengurangi hormat dan ta'zim saya kepada semua yang hadir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat umur, nikmat kesempatan, dan nikmat iman Islam. Nikmat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tiada lain kita yang paling utama yang kita syukuri adalah masih diberikan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah yang akan kita bawa sampai besok menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah mari kita syukuri dengan undian tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah, korban waktu, korban apa saja, nantiasa diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Biasa dicatat sebagai amal soleh, amal yang dapat menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sanjungan salawat salam barokah nantiasa kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para anbiya wal mursalin, para ashab, dan para auliaillah. Salam hormat wa ta'ziman pada para auliaillah, para sultan auliaillah, para wali zaman, utamanya kepada beliau sultan aulia Qutbul Zaman radhiyallahu ta'ala anhu. Dan iringan doa ta'alaina wa la majlisin hadza min barakatihim wa syafa'atihim wa karamatihim wa anwarihim wa ulumihim wa amatana ya Allah fi amdatin kama yaliqu bika wa fihim. Amin 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 ya rabbal alamin. Sekali lagi dengan penuh harapan semua yang kita laksanakan pada malam hari ini mujadah rubuh sana yang salat waqidiyah Kabupaten Sumedang dengan harapan besar, husnul yakin bersama dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sahabat terpilih Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
barokah karomana turabil huti ada zaman radhiyallahu anhum buahkan manfaat maslahat barokah yang sebanyak-banyaknya fitni wa dunya wal akhirah, utama manfaat barokah dalam bidang kesadaran, dalam bidang peningkatan iman takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Istilah wahidiyah peningkatan bidang kesadaran fafiru illallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tidak hanya barokah untuk kita, untuk keluarga kita utamanya, untuk warga kita, lingkungan kita umumnya, bangsa negara kita, bangsa Indonesia yang nanti akan ada 17 Agustus HUT RI yang ke-80. Juga lebih luas lagi barokah manfaatnya sampai seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis lawahidiyah jami'al alamin. Amin ya rabbal. Masyaallah hadir rahimakumullah. Sebelum saya berbicara banyak ya, nanti bahasanya ya campur-campur ya. Mungkin banyak bahasa Indonesianya karena sudah banyak yang lupa bahasa Sundanya gitu ya. Kalau bahasa Sunda malah lucu nanti ketawa ya. Iya itu ya. Saya mohon doa restu pada para yang hadir, para hadirat dengan tasawuf istighosah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan senantiasa diiringi dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam asalahu wa ruha wa asrimi wa fadlak afata wa rafini alaysa li ya sayyidi siwaka fa inna rutha kuntu syamsan halika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal rasul salamullah عليك رفني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة ووصلة للخطرة العليا. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. Terima kasih. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini kiranya ada pengamal baru ada ya? Ada yang baru atau ramah semuanya? Ada. Alhamdulillah. Jadi ingatkan kembali bahwa acara kita pada malam hari ini adalah mujahadah rubu'u sanah, penyiar selawat wahidiyah Kabupaten Sumedang. Itu apa pengamalan selawat wahidiyah yang dilaksanakan 3 bulan sekali. Dalam rangka apa? Dalam rangka mendoakan diri pribadi, keluarga, umat masyarakat satu kabupaten ini, utamanya umumnya seluruh masyarakat jami'al alam. Ini pengamalan sholat wahidiyah sebagaimana kita maklumi di awal kita dulu sudah pernah dan mungkin melaksanakan mujahadah 40 hari. Konsepnya begini, jadi istilah orang kuno dulu itu namanya ada jagat. Jagat itu kalau Sunda ya jagat ya. Jagat besar, jagat ageng. Yang namanya dunia seisinya ini. Ada yang namanya jagat alit. Jagat alit adalah diri kita ini. Jagat alit adalah diri kita ini. Nah, jagat ageng yang namanya dunia ini bisa baik dan tidaknya tergantung jagat alit. Atau istilahnya adalah pribadi-pribadi manusia.
Kalau dunia ini pengen baik, pengen benar, pengen barokah, pengen diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setiap negara-negara pengisi dunia ini, seluruh dunia harus baik. Harus baik. Harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau satu negara itu kepingin baik, maka satu provinsi juga harus baik. Artinya satu negara Indonesia ini, setiap provinsi juga masyarakatnya harus baik. Kalau satu provinsi itu ingin baik, maka setiap kabupaten atau kota di provinsi itu juga harus baik. Dari Jawa Barat ini, satu Jawa Barat ini bisa kepingin baik. Yang setiap kota atau kabupaten yang ada di Jawa Barat ini harus baik. Kalau kepingin satu kabupaten itu baik, maka kecamatan-kecamatan yang ada di kabupaten atau kota itu juga harus baik. Kalau satu kecamatan itu kepingin baik, maka apa? Setiap kelurahan atau desa di daerah itu, di kecamatan itu juga harus baik. Kalau satu desa kepingin baik, maka apa? Per RT RW-nya harus baik. Nah, kalau ingin baik lingkungannya, satu keluarga yang mengisi satu kecamatan desa itu juga harus baik. Nah, kalau kepingin satu keluarga baik, maka apa? Individu manusianya juga harus baik. Lah, maka oleh itulah kalau ingin satu jasad ini baik, jasad kita ini, badan kita ini baik, perilakunya, amaliyahnya, iman takwanya, maka harus ditentukan satu, yaitu apa? Hatinya juga harus baik. Jadi intinya kalau kita kesimpulan misalnya, mulai dari kebaikan dunia, kebaikan bangsa negara, kebaikan satu provinsi, kebaikan kabupaten, dan seterusnya sampai bawah, maka kalau ingin baik adalah harus menuju kunci daripada masyarakat itu, yaitu hatinya harus baik. Hatinya harus bersih. Ya, karena itulah dalam Wahidiyah kita diajak oleh beliau Mu'allif Wahidiyah mengamalkan sholawat Wahidiyah ini yang intinya adalah menjernihkan hati dan makrifat billah. Kenapa? Karena kunci daripada kebaikan amaliyah manusia seluruh badannya adalah dilihat daripada baik dan tidaknya, bersih dan tidaknya hati manusia. Nah, oleh karena itulah maka kemudian Wahidiyah ini diamalkan tidak pandang bulu dan golongan, dengan tujuan utama adalah menjernihkan hati biar hatinya bersih. Dan kedua adalah dengan tujuan makrifat, mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah mengenal kepada Allah, maka dia akan mengerti, tahu jati dirinya hidup di dunia ini. Istilah orang Jawa ada sangkan paraning dumadi. Dari mana kita ini berasal, kita ini akan ngapain dan akan kemana. Orang kalau sudah tahu itu Pak Bu, itu insya Allah tidak akan bingung hidup ini. Dari mana kita berasal, kita akan kemana dan akan menuju kemana. Sedang apa dan akan menuju kemana. Dari mana kita ini? Dari Allah Subhanahu wa taala. Dulunya kita tidak ada. Coba kalau orang lahir itu bawa apa kira-kira? Tidak bawa apa-apa. Pakaian selebut tidak ada. Bahkan kita dulu mungkin tidak pernah minta apakah kita ini dilahirkan atau tidak pernah minta. Ada yang pernah minta bisa lahir itu? Tidak ada. Tahu-tahu kita lahir.
Setelah kita lahir, kita sedang mengalami fase hidup di dunia ini. Fasenya apa namanya? Fase di mana kita menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka sholawat wahidiyah ini mengingatkan kepada kita. Fungsinya diantaranya ma'rifatullah, mengenal kepada Allah, siapa Tuhan kita dan siapa kita ini. Siapa kita ini? Kita adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba itu adalah tugasnya taat mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap langkah hidupnya harus bernilai ibadah. Harus bernilai ibadah. Mentaati semua perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Untuk siapa? Kita hidup ya untuk Allah. Karena kita diciptakan dari Allah. Makanya dalam surat Al-Zariyat ya yang sering dikatakan oleh para kiai itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang kalau begitu udah enak, kalau tahu apa tujuan hidupnya ini. Maka semua yang kita miliki ini, umur kita, kesehatan kita, kesempatan kita, rizki kita, nyawa kita, detak jantung kita ini, semua pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita kalau nilai mata kita bisa lihat, walaupun mungkin ada gangguan dikit-dikit, tapi banyak yang dulu itu yang nikmat yang banyak sekali. Kalau mungkin kalau telinga sudah ada yang agak gangguan, tapi masih banyak nikmat lain Allah yang berupa kebenaran. Terutama nikmat masih wujud sebagai manusia. Coba kalau kita wujudnya wujud hewan kayak apa? Itu nikmat umur ini, masih diberi umur kita ini. Ya semuanya itu digunakan oleh Allah. Digunakan untuk apa? Ibadah kepada Allah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita jangan mensyukuri nikmat Allah, satu nikmat syukur pada Allah susah. Kita hitung nikmat Allah itu juga tidak akan bisa. Jadi apa intinya? Manusia jangan mensyukuri nikmat Allah, ngitung nikmatnya Allah jatuh itu nggak bisa. Kadang kita banyak asal mau sholat alasan ini itu, mau jatah ini itu, mau turba alasan ini itu, kata DPW itu ya. Padahal apa? Nikmat Allah yang sekian banyaknya itu masih sekali. Jangankan kita mensyukuri satu nikmat, dua nikmat pun kita tidak akan bisa menghitungnya. Ya semuanya itu apa? Digunakan hanya satu tujuan, yaitu apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam wahidiyah kita dibimbing apa? Lillah. Apa? Lillah. Lillah itu apa sih? Segala aktivitas kita ya, yang wajib, yang sunnah, yang mubah, yang tidak dilarang, itu semuanya diniati ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang melaksanakan lillah itu minimal dia menjauhi maksiat, minimal menjauhi maksiat. Kenapa? Karena yang bisa diniati ibadah karena Allah itu hanya amaliyah yang tidak dilarang oleh Allah atau yang mubah. Jadi kalau kita sebagai pengamal yang benar benar-benar itu minimal kita menjauhi maksiat. Bagaimana caranya? Karena apa? Lillah itu tidak bisa diniati dari hal yang dilarang.
Contohnya, kita lagi ngopi. Ngopi kita niati tarkul ma'asi. Kita ngopi santai-santai, guyonan dikit-dikit. Tahu guyonan bercanda dikit-dikit. Ya, cek sudah apa teman? Hari. Ya. Itu kita ngobrol bebas seperti itu kan sebenarnya nggak ada larangan. Ya boleh-boleh saja. Tapi kalau kita niati, saya ini begini, niat untuk meninggalkan maksiat yang lebih besar, bisa bernilai ibadah. Jadi intinya orang sebenarnya pokoknya nggak maksiat ya bisa diniati lillah. Alhamdulillah. Habis. Gak usah kali. Ya. Yang maklum lah. Ya. Ini ya begitu Ibu ya. Jadi kita pun misalnya belum tahu yang wajib kayak apa, yang sunnah kayak apa. Ya pokoknya intinya kita tidak melaksanakan maksiat itu bisa diniati lillah, diniati ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Kayak begini apa begini. Makanya kata Imam Ghazali, orang awam di akhir zaman itu pokoknya intinya tidak maksiat sudah baik. Akhir zaman sekarang akhir zaman ini. Kenapa akhir zaman? Karena sudah ada nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan yub'atsu min tihamah baina yadayil qiyamah fi dhahri alamah tudhilul ghamamah tudhi'us sahaib. Yub'atsu min tihamah telah diutus nabi dari Tihamah Mekah. Baina yadayil qiyamah. Kalau sudah ada nabi itu, nabi dari Mekah namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baina yadayil qiyamah itu sudah dekat sekali dengan hari kiamat. Makanya kalau nabi diutus sudah itu udah dekat kiamat, apalagi sekarang. Sekarang ini berapa tahun dah? 500 tahun lebih. 500 tahun lah itu. Dari nabi lahir. Itu. Oleh karena itulah penting yub'atsu tihamah karena yadayil kiamat. Nah, oleh karena itu kata Imam Ghazali, orang di akhir zaman itu utamanya paling penting pokoknya enggak maksiat sudah alhamdulillah. Bahkan dicontohkan di Indonesia itu orang tidur. Tidur itu kan kayak orang nganggur ya. Tidur itu loh, ulem. Ya. Itu kan kayak orang nganggur itu. Tapi kalau kita niati saya tidur itu untuk menghindari maksiat, bisa berpahala. Diniat ibadah bisa. Makanya beliau mu'alif singkat, yang mubah, yang sunnah, yang wajib, diniati lillah bisa. Terutama kalau emang agak ribet pilih yang wajib atau yang sunnah, minimal kita tarkul ma'asi. Enggak maksiat dia sudah diniati lillah bisa. Karena kalau sebaliknya orang maksiat pasti taat. Sebaliknya maksiat taat. Nah taatnya ini kalau taatnya niat menghindari maksiat walaupun mubah bisa dinilai taat. Jadi luas sekali lillah itu. Itu tingkatan utamanya, tingkatan paling rendah orang lillah itu dia tidak akan melaksanakan maksiat. Contohnya kalau ngobrol-ngobrol, makan minum yang halal itu kan semuanya yang mubah-mubah. Niati ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang yang kita alami kayak barang-barang yang kurang berharga, tidak menilai ibadah, tapi dalam wahidiyah diolah biar bernilai ibadah, diniati ibadah kepada Allah. Kadang-kadang kita kan gimana saya bisa taat Pak, saya nggak punya ilmu Pak, bapak saya orang bodoh, ya kan? Ibu saya orang bodoh, saya juga orang bodoh, bagaimana? Pokoknya kita nggak maksiat, kata beliau Ma'ruf dia diniati lillah. Diniati apa? Lillah. Lillah apa? Lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang mubah, yang tidak dilarang, saya melaksanakan karena melaksanakan perintah Allah, ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya lillah. Dikata lillah berikutnya yang sunnah, kalau bisa yang sunnah dikerjakan. Tapi minimal tadilah itu. Makanya kalau orang awam, pengamal awam itu rata-rata yang macam-macam. Gak usah dikasih ribet-ribet dulu, pokoknya dia nggak maksiat sudah alhamdulillah.
dan dengan mujahadah sholawat wahidiyah, bukan pengalaman yang menyangkut dengan ya Sayyidi ya Rasulullah ya Sayyidi ya Allah, itu hatinya tergerak untuk meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembali pada lillah tadi. Lillah berikutnya utamanya, tingkatan berikutnya adalah sunnah. Jadi yang ubah, yang meninggalkan maksiat bisa diniati pada karena Allah. Apalagi yang sunnah. Sunnah itu anjuran dari Rasulullah Shallallahu. Hal-hal yang jika dilaksanakan mendapat pahala, jika ditinggalkan tidak mendapat pahala. Itu nggak apa itu ya. Itu ya. Nah, ini bagi orang-orang yang sudah tahu sunnah, sholat sunnah, sedekah sunnah, ya, yang sunnah-sunnah itu, yang menolong orang sebagainya itu ya. Pokoknya sedekah itu, bahkan kalau kata Nabi itu apa? Ya sekecil apapun sampai menghilangkan apa dahan, kita lewat di jalan itu apa ada dahan, ada duri itu kita hilangkan. Itu juga merupakan ibadah yang luar biasa. Bisa dinilai sedekah. Jadi sedekah bayangannya jangan sekedar wah duit, jangan begitu. Senyum pun pada orang lain termasuk sedekah. Nyenengin orang, kita ketemu orang, orangnya seneng. Ya kita apa ajar itu permukaan itu ya, permuka apa enggak cemberut itu ya, nyenengin orang itu juga sedekah yang sunnah itu ya. Tapi belum mulai sholat wahidiyah dengan kata-kata lillah itu mubah, yang sunnah itu kalau diniati dua-duanya ya bisa bernilai ibadah. Terutama yang mubah itu yang banyak orang nggak tahu. Jadi belum alim itu luar biasanya Pak. Ketika mendefinisikan lillah itu loh, yang mubah, yang sunnah, yang wajib. Bahkan kalau orang umum dia ketika bilang ibadah pasti yang diingat adalah apa? Yang wajib, yang sunnah. Sholat 5 waktu, ya kemudian sholat sunnah, yang sunnah itu sedekah sunnah, sedekah wajib, kayak zakat itu. Tapi ketika bilang mubah, orang itu jarang-jarang tahu kalau itu juga bisa bernilai ibadah. Yang mubah dilarang itu ya. Apalagi yang wajib. Yang wajib itu contohnya apa? Wajib itu dibagi dua, yang hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang hubungan dengan sesama manusia. Kalau kepada Allah yang mahdoh sebagaimana sholat 5 waktu, itu sudah masyhur ya, sudah terkenal di mana-mana. Tapi itu pun juga orang kadang-kadang lupa niat, padahal wajib padahal itu. Kayak sholat 5 waktu kadang-kadang orang juga kadang-kadang banyak yang lupa nih. Niatnya sholat apa? Allahu Akbar, niat sholat karena Allah itu. Tapi sebenarnya kalau harus sadar, saya ini sholat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya lillah. Makanya kalau bulannya usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilan qiblataan makmuman lillahi. Itu jadi niat dikata lillah itu loh. Kalau di rumah Alif menerjemahkan lillah itu karena Allah, karena ibadah karena Allah. Kenapa? Karena perintahnya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud. Tidaklah diperintahkan mereka itu kecuali hanya apa? Liya'budullah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang wajib diniati lillah, melaksanakan perintah Allah. Itu berlangsung pada Allah. Yang sama manusia contohnya apa? Wajib tapi sama manusia. Apa contohnya? Kerja bagi para suami ini, menafkahi keluar ke sawah kemana itu. Itu juga kewajiban tapi hubungan dengan sesama.
Bahkan kata Nabi apa? Tolabul halali faridatun ala kulli muslim. Jadi kita mencari yang halal itu ya termasuk ibadah. Berusaha mencari yang halal. Usaha itu kan luar biasa kan. Usaha itu ya dengan jiwa raga mencari rezeki yang halal. Itu juga perjuangan itu kan. Kata Nabi itu kalau mujahidi fil sabilillah, orang cari duit yang halal termasuk apa? Jihad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nah, sekarang ini orang banyak protes, Pak, jangankan yang halal, Pak. Yang haram aja susah. Ya Allah, jangan begini. Kan banyak begitu ya. Yang halal aja susah, yang haram aja susah. Apalagi yang itu protesnya orang-orang kayak kita kadang-kadang begitu. Oleh karena itu kata Nabi itu tolakul halali faridatun ala kulli muslim. Bahkan kata Nabi kal mujahidi fisabilillah. Orang cari barang halal dari segi halal itu sebagaimana kata Nabi kayak orang berjihad zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking susahnya orang cari barang halal. Kayak apa sekarang Rasulullah? Nah, karena kayak Imam Ghazali mengatakan cari barang halal itu katanya itu. Kalau benar-benar halal ya, itu air hujan itu baru halal. Air hujan itu halal beneran. Itu pun kata Imam Ghazali masih diperinci. Itu ngambilnya pakai alat apa, alatnya dari mana. Terus dia itu menginjak di bumi mana, bumi orang apa buminya sendiri. Begitu, saking susahnya orang cari barang halal. Oleh karena itu kita harus begitu, harus hati-hati. Hati-hati. Oleh karena itu makanya kita tuh jangan terlalu kita tuh pesimis. Pesimis apa ya? Kecil hati dulu. Oh saya nggak punya apa-apa, nggak punya ini, nggak punya itu, nggak punya itu. Yang penting adalah yang kita makan masih dari Allah, masih halal. Jadi daging halal nanti akan jadi darah yang halal akan menggerakkan kita untuk kepada Allah Subhanahu. Karena bagaimana Nabi itu tadi mengakalal halal atau ajawarihu. Orang kalau makanannya halal, baik-baik, nggak nyuri punya orang lain, nggak ngusap punya orang lain, nggak korupsi punya orang lain, atau ajawarihu. Walaupun itu istilahnya hina kata orang lain karena itu hasil cangkul kita di sawah, hasil kita keringat kita di sawah masuk ke perut kita akan menggerakkan kita untuk mudah ibadah kepada Allah. Begitu sebalikan akal haram asal Jawa dulu. Barang siapa orang yang makanannya itu haram, maka potensi dia akan digerakkan badannya untuk berbuat maksiat. Naudzubillah min. Makanya kita males ibadah ya Allah, pujadah males, sholat males, berjuang males, yaitu itu harus kita koreksi makanan kita itu kira-kira paham. Halal bener apa kecampuran. Itu paling penting. Ya, oleh karena itulah kita di dalam Wahidiyah ini untuk mengkafaroti itu di dalam surat Wahidiyah untuk ngimbangi karena kita cari barangnya halal bener susah sekali sampai sekarang. Kita dulu belum alim itu diimbangi untuk kafaratnya itu apa? Memperbanyak sholawat pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita harus bersyukur, jangan malas-malas kita ini bermujahadah. Ingat teman-teman, ayo berangkat. Bagaimanapun kita itu hidup hanya sekali ini Bu, kita hidup ini. Sekali ini. Ya sekali ini maka menjadi apa? Menjadi penentu kita besok bahagia dan tidaknya. Kata Nabi itu orang yang cerdas itu bukan orang yang pintar. Orang yang cerdas itu bukan orang yang punya gelar ini itu kata Nabi. Orang cerdas itu apa? Orang yang memikirkan bagaimana setelah kita akan mati ini.
Karena kalau kita mikir besok ini kita kaya apa tidak, belum tentu kaya. Kalau kita misalnya mikir besok saya akan jadi ini itu, belum tentu. Kadang sampai kita tua saat ini loh, cita-cita kita banyak yang meleset. Itulah betul. Betul. Tapi orang yang cerdas adalah orang yang memikirkan sesuatu yang sudah pasti. Yang pasti itu apa? Kematian. Siapa sini yang mau ngelak? Saya nggak bakalan mati, ada apa enggak? Nggak ada. Semua bakal akan mati. Itulah orang yang cerdas itu akan mikir di mana sesuatu yang pasti itu akan dipilih oleh dia. Itu kata natura cerdas itu orang memikirkan sesuatu yang kita pasti. Ibarat kereta kita mau jalan itu nanti sudah ada, pasti ada finishnya. Kita di sini naik di Bandung, mau ke Surabaya atau ke Jombang, pasti berhentinya di Jombang, tidak akan bablas saya Banyuwangi, nggak bakalan. Ya kan? Itu sudah kepastian, sudah sunatullah begitu. Kita mau kayak apapun bertahan hidup, minum ini, minum itu, pakai teori ini, teori itu, tetap bakalan kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa kita terlalu banyak kayak tadi itu. Cari yang halal aja susah satu hal berhalal. Kan Imam Ghazali tadi itu air hujan yang halal aja benar-benar masih diproses berhalal apa tidak. Belum jalan lari raya kita itu misalnya uang apa nggak tahu. Mungkin sekarang ini mungkin ini halal sebagian, tapi mungkin wadah ini yang bikin siapa ya kadang-kadang juga susah itu. Ya kan? Sudah motor ini kita pakai itu bikinan siapa misalnya itu. Sudah rumput. Tapi kan bahasa Nabi kan tolabul halal, usaha mencari yang halal. Tapi kalau kita dapat yang halal benar susah itu, tetap susah. Usaha, ikhtiar kita, mujahadah kita untuk mencari yang halal itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dengan satu syarat, kita tetap ngaku kita banyak dosa. Ya Allah, saya tetap banyak dosa, kita nggak ada apa-apa ya Allah. Sudah banyak sekali ya Allah, dosaku ya Allah. Hanya berusaha saja, berusaha. Lah kafaratnya itu di akhir zaman kata Rasulullah SAW, di akhir zaman itu kafarat yang paling mudah untuk para ulama adalah memperbanyak sholawat. Kata Rasulullah SAW, bukan berarti yang lain nggak penting, yang lain penting, sholat penting, sedekah penting, majelis taklim apalagi ngaji penting, bergaul penting. Tapi untuk itu semuanya kita butuh amalan lain yang susah, yang sekiranya nggak susah, mudah dan bisa menjadi kafarat. Kafarat itu penebus dosa itu ya. Penebus dosa itu yang paling mudah apa? Sholawat pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan banyak sholawat itu kita harapkan kita menjadi kafaratnya. Kalau bahasa orang Jawanya itu apa? Diruat. Bumi yang kita injak itu juga kadang-kadang pun diruat. Diri kita sendiri diruat itu apa? Diruat itu ya, dihilangkan nilai-nilai kejelekan kejahatannya itu. Diruqyah ya itu. Makanya lah mari kita sungguh-sungguh kita di dunia masyarakat ini sudah luar biasa sekali. Kita kayak orang kayak kita itu Pak, ya Allah, kayak udah nggak pantas kayak begitu. Megang sholat waqidah itu. Di luar sana itu banyak orang-orang yang mau antri mengamalkan sholawat waqidiyah. Ya tadi itu ya lillah saja kayak begitu itu. Coba ada orang di Bekasi itu bilang kadang-kadang wah ini amal waqidiyah luar biasa, amalan wali ini kan itu. Wali itu ya kasih Allah itu. Ya coba orang kayak kita ini loh, ya nggak ngaji nggak apa, terutama saya sendiri itu ya. Saya sendiri. Bapak saya itu ya buta nggak bisa baca Quran, bapak saya benar nggak bisa baca Quran, orang Jawa asli Jawa itu. Ya, begitu itu. Mak saya sama itu ya sama saya. Orang tani biasa bawa cangkul kemana-mana, bawa sabit ngarit, ada ngarit di sini ya, ngarit itu. Nah kita anak siapa itu kita tahu ya. Kalau Nabi Yusuf Al Karim, Ibni Karim, Nabi Yusuf itu kan anak putranya Nabi Yakub putranya Nabi Ishak putranya Nabi Ibrahim. Jadi anaknya baik, pantas bapaknya baik, Pak. Bapaknya baik, pantas mbah-mbahnya kan orang baik. Ya, ada orang kiai Gus atau siapa sini
Bapaknya ajengan, bapaknya lagi ajengan. Ya pantas anaknya soleh, diberi macam-macam. Lah kalau kita ngasih apa? Loh kayak begini nih kita aja dipilih. Ayo kamu tak selamatkan. Ini selawat wahid. Iya. Loh ini selawat wahid yang sudah luar biasanya itu. Nyelamatin kita di dunia maupun di akhirat. Buktinya itu selawat tadi. Ya, kembali pada lillah. Ya lillah itulah. Ketika kita lillah, maka kita setiap amalia kita, mulai kita bangun sampai tidur lagi, sampai bangun lagi, semua akan bernilai ibadah. Kenapa? Diniati ibadah karena Allah. Kita tidur, itu juga sama. Tidur kita kalau diniati tarkul ma'asi, juga bernilai ibadah. Niatnya ibadah karena Allah. Tapi beliau malah tidak menjelaskan tarkul ma'asi, nggak begitu. Kesuwen, kelamaan. Pokoknya mengubah ya diniati lillah. Imam Ghazali dijelaskan itu tidur kalau tidurnya itu tarul ma'asi, meninggal ma'asi ya ibadah. Tapi dengan syarat niat melaksanakan perintah Allah ibadah. Ya wahidatillah begitu. Itu sangat terperinci sebenarnya sangat luas. Di samping itu kita ini diajari dengan ajaran billah. Kita merasa menyadari bahwa diri kita ya semuanya makhluk seluruhnya ini semua menciptakan yang menggerakkan dan menitahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kata anu karo orang Jepun tan ono ingsun. Ini sebenarnya ajaran Jepun banyak ini. Jadi kita usaha tan ono ingsun pun kersane Gusti. Tan ono ingsun artinya tidak ada kata-kata aku di dalam diri kita ini. Aku bisa, aku alim, aku apalagi beribadah. Yang ada hanyalah akunya Allah, ingsun sejati. Kalau orang-orang Jepun paham itu ya, ingsun sejati. Siapa yang sejati itu? Ya Allah. Anallaha la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata. Jadi yang punya anak sejati ya ingsun sejati ya Allah. Kalau anak kita, saya kita ini bisa hilang ini. Bisa hilang namanya majazi. Saya bisa ngalim, ibu misalnya bisa baca Quran. Bisanya kita baca Quran dititipi hanya oleh Allah. Nanti kalau yang punya ini Allah sudah mencabut sifat bisa kita baca Quran, bisa baca Quran lagi. Gak bisa. Itu nama ingsun tapi tidak sejati namanya itu. Saya begini nih bisa ceramah, bisa baca kitab misalnya. Terus saya bilang saya bisa baca kitab. Ini kalau kita sifat bisa saya dicabut oleh Allah, tidak ada lagi saya tidak akan bisa baca kitab lagi. Kenapa? Anak saya ini saya bisa baca majazi apa sih? Sementara itu maksudnya. Kita sehat yang lebih konkretnya sehat. Saya sehat. Saya bilang saya sehat misalnya atau bahasa Sundanya apa? Abi sehat, orang Cirebon ingsun sehat, cager. Ketika sifat sehat kita dikurangi oleh Allah, ya itu kan berarti apa? Hilang. Kita nggak bisa lagi bilang saya sehat, karena yang punya sehat hanya Allah. Tapi yang tidak bisa berubah ya Allah sendiri. Makanya dalam akidah kita bimbing billah, sebab saya sehat karena karunia Allah. Saya ini ibadah karena pertolongan Allah. Saya ini bisa alim, bisa belajar kitab karena pertolongan Allah. Diberi sifat alim oleh Allah. La haula wala quwata illa billah. Makanya bahasanya orang-orang dulu itu adalah jagat seisinya ini semuanya adalah apa? Sebagai tanda kebesaran Allah. Kita sendiri ini hanya untuk antar bukti bahwasanya Allah itu ada, Allah itu besar. Adanya kita ini lebih dicari lagi adanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bukti kebesaran Allah.
Allah. Makanya sholat wahidiyah itu tadi menggiring kita untuk makrifat, mengenal kepada Allah, siapa aku ini dan siapa Tuhanku. Kalau orang sudah tahu siapa saya hamba Allah, tugas saya ibadah kepada Allah dan saya akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah wahidiyah. Lah kalau orang diberikan suatu wahidiyah tidak mau, malah lari, berarti kan ini tidak mau dibimbing untuk mengenal jati dirinya sendiri. Nah, terus mau kemana kalau nggak tahu tujuannya hidup? Ya itu. Terus nanti nggak tahu tujuan akan kemana. Itu kan begitu. Ya, karena itulah perlu kita pikirkan benar, ya Allah, kita hidup hanya sekali dan sekali ini pula kita akan menentukan bahagia dan tidaknya kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jangan pesimis kalau kita mungkin kurang ekonomi, di luar sana banyak yang lebih menyediakan ekonominya. Bapak Ibu mungkin ya ibunya pas-pasan, jangan sedih. Di luar sana banyak sekali yang lebih mengenaskan hidupnya. Itulah kita syukuri ini untuk satu tujuan. Oh ini yang saya punya, maksimalkan untuk ibadah kepada Allah. Orang ibadah nggak usah nunggu kaya. Orang ibadah nggak usah nunggu kalau sudah punya ini itu. Saat ini pun kita bisa ibadah. Duduk kita sekarang niat ibadah jadi ibadah. Betul. Itu. Sekarang duduk kita begini ini loh. Kalau kita mau punya kemauan benar-benar mengenal Allah, benar-benar kita tahu tujuan hidup, duduk kita saat ini bisa bernilai ibadah. Kalau diniati ibadah. Mungkin ya Allah Pak, saya lagi kurang sehat. Loh saat ini kita kurang sehat, sabar kita dalam menerima ujian Allah juga ibadah. Makanya lillah billah itu di mana aja, tidak dalam mujadah saja. Ya kebetulan saya agak lumayan lebih nih Pak, ini rumah bagus, renovasi total misalnya. Ada begitu kira-kira ada ya? Ada. Disyukuri, sehat disyukuri, itu juga ibadah. Jadi ibadah itu luas sekali. Sholat, ibadah, apalagi sholat, zakat, puasa, dan seterusnya. Semuanya itu ibadah kepada Allah. Dan itulah tujuan kita hidup di dunia ini. Jangan kemana-mana yang lihat itu. Maksimal kita hidup berapa tahun sih? 80 tahun, paling 70 tahun. 90 tahun itu sudah didoain orang banyak itu. Doain biar cepat apa? Cepat apa? Cepat mati kadang-kadang itu malah. Coba itu begitu. Jadi udah gak usah terlalu. Boleh kita bercita-cita ini itu silakan baik. Tapi yang penting adalah apa? Kita harus tahu tujuan kita ibadah dan ibadah tidak menunggu kapan. Saat kita sekarang ini dan ini pula kita bisa ibadah terus sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapanpun dimanapun bumi kita injak, waktu kita laksanakan, kalau kita ibadah pas itu kita dijemput oleh Israel, maka akan bernilai ibadah. Artinya husnul khotimah. Itulah wahidiyah. Ya, lillah billah. Untuk kesemuanya itu butuh kita itu apa? Mendapat pertolongan Allah. Butuh kita mendapat hidayah dari Allah. Makanya kemudian bisanya dapat hidayah dari Allah, ya berdoa. Yang punya hidayah itu siapa? Allah. Maka harus diminta kepada Allah billahi taufik wal hidayah. Hanya dengan Allah taufik dan hidayah itu. Ya kalau hanya milik Allah, ya mintalah kepada Allah. Dalam wahidiyah dengan membaca aurat doa dalam sholawat wahidiyah. Itu kalau orang baca sholawat terus Pak Bu, itu artinya bisa apa? Hatinya bisa tentram. Tentram itu ayem. Apa bahasa Sundanya? Lerem. Itu ya. Orang itu katanya kan enaknya di surga gitu. Padahal orang kalau sudah mengenyam ketenangan jiwa, begini nih kita enak bisa menikmati dalam hati, yang pusing-pusing hilang itu kadang-kadang. Itu namanya ketenangan
biji. Itu namanya jannatul mu'ajjalah. Orang itu kalau pengen masuk surga nggak usah nunggu di surga. Kalau pengen nikmatnya surga nggak usah nunggu di surga. Ketika hati kita nikmat dalam ibadah itu juga termasuk surga. Nikmat dalam mujadah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi. Atau mungkin baca Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad dan seterusnya. Itu kita benar-benar ya Allah dalam hati benar-benar menikmati munajat pada Allah. Itulah yang dinamakan jannatul mu'ajjalah, nikmat surga. Bagian daripada surga. Ya kita kepingin nggak kira-kira nyicipi nikmatnya surga apa tidak? Karena Nabi kan begitu. Ketika ada kelompok orang ngeriung, itu ada ngeriungnya hubungannya dengan apa? Riyadul Jannah. Pertama surga. Kamu mampirlah ke situ, sindang helak kan itu. Ada sekelompok orang yang itu bergelombol dia melaksanakan amalan yang dapat menenteramkan kita, yang berhubungan dengan riyadul jannah. Mampir ke situ. Sahabat tanya, kira-kira apa yang namanya taman surga itu kanjeng Nabi? Apa itu kata Nabi jawab apa? Perkumpulan orang yang ingat kepada Allah. Kalau kamu ngumpul di situ, kamu akan ingat kepada Allah, ingat pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu nah, ketika kamu sudah sampai situ, itulah dinamakan rodoh min riyadil jannah. Nah, kata yang bahasa juga mengatakan tadi itu ladatul munajat itu bukan karena dunia, bukan karena ini. Yang enak kita pada Allah itu ketika berdoa itu bukan karena dari itu dunia itu. Sampai itu murni tetesan bagian daripada kenikmatan surga. Orang mujadah enak khusyuk itu bukan karena banyak duit, bukan. Justru penolongnya malah nggak punya duit, kemudian ya mujadah. Betul ini. Orang-orang sehat mujadah, akhirnya setelah mujadah artinya tentram, tenang, tidak banyak goyang ini itu. Itulah ketenteraman jiwa, itulah yang merupakan kata yang Ghazali adalah datul munajat. Itu adalah bagian sedikit daripada kenikmatan surga. Karena di surga itu adanya hanya orang iman, orang sadar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dunia ketika orang itu sudah sadar pada Allah, dia akan mencicipi sedikit, entah berapa persen, 0,berapa persen daripada kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang kalau sudah mengenal Allah lillah billah beneran, itu orang secara otomatis dia sudah dikenalkan kepada nikmatnya surga. Yang punya segera Allah begitu. Ya itu ya. Ada banyak-banyak lah. Intinya itu Bu ya, Pak Bu ya intinya. Kalau dalam bersujud itu. Nah, sholat wahidiyah ini sebagai alat memohon hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak mungkin kita berteori ini itu tanpa adanya hidayah. Hidayah itu petunjuk, taufik itu pertolongan Allah. Kita bisa tahu sholat baik, zakat baik, puasa baik, mujadah baik, tanpa kemudian kita didorong dengan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mungkin kita bisa melaksanakan ketaatan. Banyak orang bangku sholat baik, tapi ya tidak sholat. Banyak orang melaksanakan berpaham kalau puasa itu baik, wajib puasa Ramadan, tapi banyak orang puasa ketika Ramadan malah tidak berpuasa. Dan lain sebagainya. Banyak orang tahu sholat wahidiyah baik, menjadikan hati kalau baca ini hatinya tentram. Tapi mengapa banyak orang yang tidak bahkan pengamal sendiri kadang-kadang malah sudah mengamalkan beberapa tahun, ya kadang-kadang masih agak goyah. Ya lumayan masih mengamalkan. Saya yakin masih mengamalkan sih. Itulah. Ya, oleh karena itulah butuh kita mohon dari Allah. Yang dimohonkan nawahidiyah itu apa? Dalam lembar surat wahidiyah itu, ya otomatis yang pertama yang dimungkinkan adalah kejernihan hati dan makrifat pada Allah. Pertama apa? Ma'rifatika. Dalam surat yang Allah Maha Tahu antuhuri kona filim jati baril hatta lana ro lana sma wa lana cita wa lana kisah wa lana taharoka
Karena sukuna illa bi, ya intinya tidak bergerak, tidak berdiam, tidak apapun kecuali hanya mendapat sadar kalau pertolongan Allah. Itu harus kita sadari. Nas'alukallahumma antul subhanahu wa ta'ala maghfiratika. Jadi kita itu dalam waktu dia dibimbing untuk senantiasa bertobat pada Allah. Belum tadi lah. Ya, watama mamal firotika. Jadi mohon ampunan yang sempurna dari Allah sesempurna mungkin. Kenapa? Ya tadi itu dosa kita terlalu banyak sekali. Banyak sekali. Dosa itu ada macam-macam. Dosa pada Allah. Dosa pada Allah banyak. Dosa itu ada yang kelihatan kita sendiri atau kelihatan orang lain, ada yang kita sendiri tahu, ada dosa yang hanya Allah yang tahu. Makanya Allah maghfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi. Dosa itu kita ada dosa yang kita tahu sendiri, mencuri, atau orang lain juga tahu. Ada dosa yang hanya kita sendiri tahu, hanya dengan Allah. Di kamar apa-ngapain nggak tahu kita, chat apa misalnya itu sebagainya. Atau mungkin kita pernah ghibah orang dalam hati pada orang lain, yang kita hanya tahu, yang tahu hanya kita dan Allah. Dan ini yang terakhir yang gawat nih, dosa yang hanya Allah sendiri yang tahu. Kita kadang sih nggak sadar kalau kita berdoa, ini yang sudah ditutup oleh Allah. Bahkan kalau sudah Allah mengadili seseorang itu pasti kenanya, tidak akan tidak kena. Kalau kita ibadah apapun, sesempurna apapun ibadah kita, kalau sudah yang menilai adalah Allah, maka tidak akan terpeleset sedikit pun. Tidak akan. Waman husiba udhiba. Siapa yang dihisab Allah pasti kena. Pasti kena. Oleh karena itulah kita tidak boleh merasa sempurna dalam ibadah. Di hadapan Allah, ya Allah, saya kurang ya Allah, saya kurang ya Allah itu. Gak ada yang lain udah itu udah. Dapol. Kenapa? Kalau sudah Allah ngadili Pak Bu, ini gak ada yang lain udah. Pasti kena kita. Pasti kena. Pasti kena. Lah udah kenal, otomatis jadi apa? Bakar dulu di neraka. Bahwa anta'alu ini tadi itu ya. Kayak orang lah misalnya ada orang tukang bangunan ya. Tukang bangunan itu kan ada mandor ya kan? Mandor. Kadang-kadang tukang bangunan itu kalau dia menghadap anak buahnya katanya baik aja. Ada tukang bangunan, terus yang nilai kuli menilai siapa tadi itu? Tukang. Kata kuli, ya sempurna pekerjaannya tukang tadi, betul nggak? Tapi kalau sudah yang nilai itu mandor, walaupun tukang hebat ya, kalau yang mandornya ya pasti salah aja. Kurang ini, kurang itu. Apalagi menilai Allah. Jangankan Allah, Pak, kita dinilai teman sendiri aja sudah gagal kok kita. Kita dinilai teman kita sendiri sudah gagal. Jadi orang sempurna. Betul apa tidak? Betul. Kita sholat sekusuk apapun, sempurna apapun, kadang-kadang rukunnya karena sudah ngaji lama, itu aja kadang-kadang dilihat orang masih salah kok, kata orang gitu kan. Betul betul. Iya, makanya apalagi di hadapan Allah. Makanya itu. Lah dalam waktu dia kita dipimpin, ya Allah berikan aku maghfirahmu yang sempurna ya Allah, yang sempurna, karena kita menyadari banyak dosa. Tadi itu dari hal susah kayak apa? Makanan kita kayak apa yang mengasuh udah gak karu-karuan udah. Apalagi kalau mengingat sejarah kita kelam dulu bapak ibu kita kayak apa dari dulu nggak tahu udah kadang-kadang. Jadinya kayak kita ini. Ya mohon maaf kadang-kadang itu ya. Pengaruhnya makanan katanya begitu. Tapi kita masih ada, masih untung kita dapat sholawat lagi. Ya untuk kafaratnya itu Pak. Pertama maghfiratika ya Allah, pertama nikmatika ya Allah, minta nikmat yang sempurna.
Nikmat yang semua nikmat yang terbaik, nikmat utama adalah nikmat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah nggak ada nikmatul iman wal Islam. Masih untung Pak, Bu, kita masih Islam, masih umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udahlah kita nikmati, kita syukuri bener, kita syukuri bener pokoknya. Di luar sana dulu kak kalau udah yang perang ini perang itu di Jakarta aja sudah banyak orang pusing, hanya orang ini ngacem-ngacem. Jangankan kita itu ya baru masuk Bekasi aja sudah ribet, pikiran udah ribet. Pokoknya ini yang tahu ini orang Jakarta ya, belum apa-apa udah masuk tol itu sudah pusing aja orang Jakarta itu. Kenapa? Orang itu sudah punya dunia aja. Kita masuk untuk punya iman Islam, sholawat wahid, ya. Pokoknya itu udah ya sesuatu apapun mari subuh itu. Kita wahidah kita kirim untuk watama manik mantika. Dan nikmat yang sempurna juga adalah nikmat yang bisa kita syukuri. Orang tuh banyak dikasih nikmat tapi tidak bersyukur. Nah, kita kalau benar-benar nikmat yang sempurna pasti bisa mensyukurinya. Nikmat dan sebagainya itu sempurna nikmat. Oh ya, terus watama mama rifatika yang sempurna makrifat mengenal kepada Allah Subhanahu yang telah disebutkan tadi lah bila itu termasuk itu. Terakhir watama marib wanika ya Allah. Ridho kepada Allah, latihan ridho. Karena orang besok ya kalau sudah meninggal dunia itu yang dia ayatan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Besok yang diundang oleh Allah nafsul mutmainnah atau yang husnul khotimah itu apa? Yang hatinya ridho kepada Allah ketika meninggal dunia. Maunya kita ikat begitu aja lah. Orang hidup pada ini itu gak karu-karuan. Ya kita besok pasti akan mati. Pasti akan mati. Dan ketika mati kita hanya dimintanya apa? Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Orang sedang hidup ibadah ilah billah terus mati husnul khotimah, udah itu nggak ada yang lain. Karena kita kalau ngejar dunia ada habisnya. Kita ngejar apa pun di dunia pasti ada batasnya. Dan hidup kita ini di dunia kita ini yang semua yang kita alami ini semuanya akan menjauh masing-masing. Akan menjauh. Kita dulu nggak punya apa-apa, terus punya anak, punya istri, punya harta benda, punya kesehatan, macam-macam. Nanti ketika kita akan ada waktunya, semuanya itu akan menjauh dari kita. Menjauh. Anak akan menjauh. Menjauh dalam arti apa? Rumah tangga sendiri dan sebagainya itu. Harta juga akan menjauh. Kesehatan menjauh. Bahkan umur kita sendiri juga akan hilang. Jauh karena hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu paling penting. Nah, pokoknya itulah intinya. Yang terpenting mari kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita masih diberikan iman Islam di dalam akhir zaman yang kaya begini ruwetnya ini. Ya, paling penting. Yang sholat wahidah dan juga apa? Mendoakan bangsa dan negara. Allahumma barik lana khalaqta wa dzil balda. Ini bumi yang kita injak ini harus kita apa? Kita doakan juga. Ini juga punya hak untuk kita doakan. Dan yang terpenting lagi ini juga dalam wahidah itu juga mendorong kita untuk apa? Mencetak generasi yang soleh dan soleh. Begini Pak, kita ini hidup tujuannya ibadah pada Allah. Ibadah sujud lah, kita lambangkan sujud ibadah pada Allah. Ketika kita ibadah, kita harus memastikan ketika kita mati besok, orang setelah kita juga ibadah. Itu susah loh itu. Susah. Memastikan bumi tetap digunakan orang untuk ibadah. Untuk lillah billah, untuk mujadah. Makanya dalam wahidah itu apa? Ada mujadah karena anak-anak. Ini yang kita punya, ini punya keluarga, ini harus kita pikirkan. Memastikan ketika saat ini kita ini ibadah, mujahadah, setelah kita harus tetap ada orang yang ibadah di muka bumi, Sumedang. Memastikan begitu.
Karena tugas Allah begitu. Itu kalau nggak begitu ya kena penalti kita. Penalti. Karena dalam Quran sudah innal arda yarisuhal ibadiyas sholihun. Bumi ini seyogyanya, setepatnya hanya digunakan hanya untuk ibadah pada Allah. Kalau orang setelah kita kok belum kemudian tidak ibadah pada Allah, saat ini kita akan disalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak mencetak generasi yang ibadah pada Allah? Itu. Tapi untungnya dalam waktu ini yang paling penting ini, coba kita renungkan. Untungnya kita diberi doa, fafiru ilallah. Ya Allah, saya nggak bisa nyetak orang, ya Allah, orang sukses, orang soleh hati akhir zaman susah ya Allah. Tapi ya Allah penting, pokoknya saya mengajak secara batin. Mengajak secara batin dengan apa? Fafiru. Siapa yang diajak? Orang saat ini dan orang setelah kita ila yaumil qiyamah. Jadi kalau besok kita ditanya oleh Allah, hei kamu kenapa tidak berdakwah? Hei kamu kenapa kamu besok tidak mencetak generasi yang baik? Ya Allah, saya tidak mampu ya Allah, ilmu saya sedikit. Saya ini orang jelek ya Allah. Saya ini anak orang bodoh, saya juga orang bodoh. Tapi saya masih dapat amanah dari beliau mu'alif sholawat wabarakatuh untuk baca fafiru ilallah, fafiru ilallah. Untung masih untung. Kita nggak bisa dakwah ini itu ngajak orang. Dengan kita fafiru ilallah ini kita secara batin ngajak orang berdakwah. Ayo fafiru ilallah. Artinya kembali kepada Allah. Kembali itu secara lahiriah ya ibadah itu. Secara batinnya ya sadar pada Allah. Itu banyak. Berlari. Kenapa berlari? Karena kita ini akan menuju Allah dan Allah itu maha segala-galanya. Coba kita ada bansos. Bansos itu Bu ya. Ada bansos di sini kira-kira. Apa namanya itu? Beras. Kalau ada beras gratis, gimana kira-kira? Berkeroyok mendekat atau menjauh? Mendekat. Rutuk, bantuan ya Allah. Antri kadang-kadang sampai ini kemarin ada makan gratis di Garut aja kan begitu. Ya Pak Kadian ya Allah. Itu ya. Apalagi kepada Allah. Allah itu maha segala-galanya. Yang punya duit ya Allah, yang punya beras ya Allah, yang punya umur kita ya Allah, yang punya dunia seisi juga Allah. Lah kok kita malah kadang-kadang larinya pada Allah kalah dengan larinya kita pada beras. Ya Allah, kayak apa kita ini ya, saya sendiri kan begitu itu. Allah kadang-kadang sampai aja lah. Padahal fafiru Allah itu secara batinnya hanya kontak pada Allah, lahiriahnya ya ibadah. Jadi luas. Yaitu kalau kita tidak mampu mencetak generasi yang baik, kita masih punya fafiru ilallah. Maka nanti di akhirat kita akan dapat ya Allah saya nggak bisa ya Allah dakwah mencetak generasi penerus dan sebagainya. Tapi saya mendapat fafiru ilallah ini. Saya diberi tugas oleh beliau mu'alif untuk mengajak manusia jami'al alamin untuk sadar pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dakwah itu pas yang luar biasa. Siapa kita sudah bekerja seperti itu. Dah, mari ya kita bersungguh mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diri pribadi kita ya. Niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya itulah. Mari kita mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala hidayah taufik kesadaran pada Allah untuk diri pribadi kita, keluarga kita, umat masyarakat jami'al alamin. Bumi yang kita injak ini harus kita doakan juga. Negara kita ini kita doakan juga semuanya, terutama ahli kubur kita telah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan pada Allah Subhanahu wa ta'ala sebab doa apa? Diampuni semua dosa-dosanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama ya kita akhir zaman ini sudah tidak ada yang lain kecuali kita berlari untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah terlalu banyak fitnah di mana-mana, perang, krisis macam-macam, krisis ekonomi, krisis macam-macam, krisis
keamanan, perang, sebagainya itu. Kita masih untung di Indonesia ini nggak ada perang. Alhamdulillah. Di sono-sono udah gentingnya orang luar biasa. Mari kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan adab tadi itu tadzalum, merasa dolim, ya dolim pada Allah, pada Rasul, pada Allah zaman, pada umat manusia bersama makhluk terutama semuanya juga. Makhluk ini juga kadang-kadang banyak kita zalimnya ya. Kita gunakan semuanya rezeki dari Allah, ini makhluk dari Allah, tidak untuk ibadah pada Allah, tidak untuk lillah dan seterusnya. Selanjutnya juga kita paham istighfar, merasa hadir di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam tulisan kita al-iqtarullah bisyiddatil wal inkisar. Menghadap Allah itu harus dengan apa? Syiddatil dzulli, dengan sangat-sangat merendah. Kenapa? Karena kita menghadap Allah yang maha segala-galanya, yang maha segala, maha besar, maha agung, maha pencipta. Dan kita maha hina. Kalau kita jangankan kita menghadapkan kepada Allah, menghadap pejabat aja kita kadang-kadang merasa hina. Menghadap Pak Lurah kita merasa hina. Menghadap manusia yang punya derajat merasa hina. Dan kita menghadap Allah mestinya harus lebih hina lagi. Ya, itu ya, mari merasa banyak dosa sekali mu'atabari alil wal haulah, merasa ya tidak boleh apa-apapun. Ya, yang semuanya yang kita punyai kita serahkan kepada Allah karena hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Merasa kita sebagai hamba Allah, tidak ada yang lain yang dinilai hanya Allah, hanyalah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari menghadap Rasulullah SAW juga dengan dasaran apa Kanjeng Nabi sebagai orang yang bisa mensyafaati kita dunia dan akhirat. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali tahani. Ya Allah Rasulullah SAW dengan yang bisa mensyafaati kami dunia dan akhirat, ini dunia ruwet, akhirat ruwet dengan Nabi. Mari kita mensyafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari benar-benar ya. Mari pertama ya punya keluarga kita yang ada di sekitar kita dan semuanya, terutama iman Islam kita di akhir zaman ini mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sewaktu kita mati, keluarga kita semuanya diberikan husnul khotimah, mati dalam iman Islam. Mari ya Allah, ini hamba panjenengan ya Allah, ingin menghadap ya Allah, yang zalim ya Allah, dengan membawa dosa-dosanya ya Allah, dosa keluarganya ya Allah, dosa bapak ibunya ya Allah, ampuni ya Allah, dosa-dosa keluarga kami terhadap bapak ibu kami ya Allah, dosa keluarga kami di alam barzah ya Allah, doa ya Allah, ampuni mereka ya Allah, terutama mereka yang telah mati mungkin dalam keadaan maksiat kepadamu ya Allah, yang masih hidup berikan hidayahmu ya Allah kepada kami turut pengamal sholat wal hijab Sumedang ya Allah. Berikanlah kebukaan hati kami untuk bisa berdakwah melalui jalan batinnya, ikut beliau melalui sholat wal hijab ya Allah, yang min hadzail yaumil qiyamah. Mari hadirin monggo. Al-Fatihah. Ya benar. Al-Fatihah. Ya Allah. Al-Fatihah. 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 Allahumma ya wahid ya ahad ya wajid ya jawad
صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد معلومة الله وفي ذات وأمداده. اللهم يا واحد يا أحد يا واجد يا جواد صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد معلومة الله وفي ذات وأمداده. اللهم يا واحد يا أحد يا واجد يا جواد صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد معلومة الله وفي ذات وأمداده. اللهم يا واحد يا أحد يا واجد يا جواد صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وفي ذات وأمداده. اللهم يا واحد يا أحد يا واجد يا جواد صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وفي ذات وأمداده. اللهم يا واحد يا أحد يا واجد يا جواد صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وفي ذات وأمداده. اللهم يا واحد يا أحد يا واجد يا جواد صل وسلم وبارك على سيدنا في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وفي ذات وأمداده. اللهم كما أنت أهله صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو أهله. نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في الجد بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله. وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط في علمك وأسع كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم كما أنت أهل صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو أهله. نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في الجد بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله. وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط في علمك وأحصى كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. اللهم كما أنت أهل صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا قرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو أهله. نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في الجد بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله. وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط بعلمك وأحصى كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. اللهم كما أنت أهل صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو أهله. نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في الجد بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله. وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط في علمك وأحصى كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.
اللهم كما أنت أهل صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو أهله. نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في لجة بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نخش ولا نتفرق ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما عدد المبعث كتابه برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. اللهم كما أنت أهل صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو أهله. نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في لجة بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نخش ولا نتخرج ولا نسكن إلا بها وترزقنا أمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله. وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما عطى في علمك وأسع كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. يا شافي الخلق صلاة وسلام عليك نور الخلق هادي الأنام وأسله وروحه أدركني فقد ظلمت أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن رد كنت شخصا ذلك. يا شافي الخلق صلاة وسلام عليك نور الخلق هادي الأنام وأسله وروحه أدركني فقد ظلمت أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن رد كنت شخصا ذلك. يا شافي الخلق صلاة وسلام عليك نور الخلق هادي الأنام وأسله وروحه أدركني فقد ظلمت أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن رد كنت شخصا ذلك. يا شافي الخلق صلاة وسلام عليك نور الخلق هادي الأنام وأسله وروحه أدركني فقد ظلمت أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن رد كنت شخصا ذلك. يا شافي الخلق صلاة وسلام عليك نور الخلق هادي الأنام وأسله وروحه أدركني وقد ظلمت أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن رد كنت شخصا. يا شافي الخلق صلاة وسلام عليك نور الخلق هادي الأنام وأسله وروحه أدركني فقد ظلمت أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن رد كنت شخصا ذلك. يا سيدي يا رسول الله 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 يا سيدي يا رسول الله. يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة وصلة الحضرة العليا. يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة وصلة الحضرة العليا. يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله انظر إلي سيدي وصلة الحضرة العليا. يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة وصلة الحضرة العليا. يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة وصلة الحضرة العليا. يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله
وانظر إلي سيدي بنظرة وسيلة الحضرة العليا يا أيها الغيث سلام الله عليك رفيدي في ذله وانظر إلي سيدي بنظرة وسيلة الحضرة العليا يا شافي الخلق يا حبيب الله صلاة عليك مع سلامي ذلت وذلت حيلتي في فلتتي خذ يدي يا سيدي والأمتي يا شافع الخلق يا حبيب الله صلاة عليك مع سلامه ذلت وذلت حيلتي في فلتتي خذ يدي يا سيدي والأمتي يا شافع الخلق يا حبيب الله صلاة عليك مع سلامه ذلت وذلت حيلتي في فلتتي خذ يدي أمتي يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ظلت وظلت خلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمتي يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ظلت وظلت خلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمتي يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ظلت وظلت التي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا شافع الخلق يا حبيب الله صلاة عليك مع سلامي ظلت وظلت التي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا شافع الخلق يا حبيب الله صلاة عليك مع سلامي ظلت وظلت التي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا سيدي يا رسول الله 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 يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم عليه واجعلنا ما مسرعين بالواحد يد رب العالمين يا ربنا اغفر يسر دعواتنا قرب وألف بيننا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم وعلى آله واجعل لنا ما مسرعين في الواحد يد رب العالمين يا ربنا اغفر يسر دعواتنا قرب وألف بيننا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم وعلى آله واجعلنا ما مسرعين في الواحد يد رب العالمين يا ربنا اغفر يسر دعواتنا قرب ألف بيننا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم وعلى آله واجعلنا ما مسرعين في الواحد يد رب العالمين يا ربنا اغفر يسر دعواتنا قرب ألف بيننا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم وعلى آله واجعلنا ما مسرعين في الواحد يد رب العالمين يا ربنا اغفر يسر دعواتنا قرب ألف بيننا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم وعلى آله واجعلنا ما مسرعين في الواحد يد رب العالمين يا ربنا اغفر يسر دعواتنا قرب ألف بيننا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم وعلى آله واجعلنا ما مسرعين في الواحد يد رب العالمين يا ربنا اغفر يسر دعواتنا قرب ألف بيننا يا ربنا اللهم بارك فيما خلقت هذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت هذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت هذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت هذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت هذه البلدة يا الله
وفي هذه المجاهدة يا الله. اللهم بارك فيما خلقت هذه البلدة يا الله. وفي هذه المجاهدة يا الله. اللهم بارك فيما خلقت هذه البلدة يا الله. وفي هذه المجاهدة يا الله. وفي هذه المجاهدة رفع سنة 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 يا الله. استغفار. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Belum kita berdoa, bahwa dalam doa kita ini ada balik jamil alamin. Kita anahada wajal bayi takdirab baligh. Ya Allah, sampaikanlah kepada jamil alamin. Jamil alamin luas sekali, yaitu ya bisa saat ini manusia saat ini ataupun manusia setelah kita. Inilah yang akan nanti dibuat hijab kita di hadapan Allah, bahwa setelah kita harus berikhtiar, bahwa setelah kita masa berikutnya sampai hari kiamat, tetap dunia ini harus kita pastikan, kita ikhtiarkan untuk tetap ada orang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, tetap ada orang yang sadar pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, minimal dengan jalan kita, dengan jalan batiniah itu kepada Allah, dengan fadhlu ilallah itu kita mengetuk hati umat masyarakat baik zaman ini ataupun zaman-zaman selanjutnya ila yaumil qiyamah, sadar pada Allah Subhanahu wa taala. Mari bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqikal azab Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa fi barakati wa ziyadah zaman wa alihi wa sari alaika ya Allah. Ya Allah, ya Allah, radhiyallahu ta'ala anhu. Allahumma bihaqqikal azam Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa fi barakati wa ziyadah zaman wa alihi wa sari alaika ya Allah. Ya Allah, ya Allah, radhiyallahu ta'ala anhu. Allahumma bihaqqikal azam Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa fi barakati wa ziyadah zaman wa alihi wa sari alaika ya Allah. Ya Allah, ya Allah, radhiyallahu ta'ala anhum. Balik jami'al alamin nida'ana hadha wajal fi ta'ziran baligha. Balik jami'al alamin nida'ana hadha wajal fi ta'ziran baligha. Balik jami'al alamin nida'ana hadha wajal fi ta'ziran baligha. Balik jami'al alamin nida'ana hadha waj'al fi ta'ziran baligha. Balik jami'al alamin nida'ana hadha waj'al fi ta'ziran baligha. Balik jami'al alamin nida'ana hadha waj'al fi ta'ziran baligha. Balik jami'al alamin nida'ana hadha waj'al fi ta'ziran baligha. Fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Fafirru ilallah, 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 fafirru ilallah. Fafirru ilallah, fafirru ilallah, fafirru ilallah, fafirru ilallah, fafirru ilallah, fafirru ilallah, fafirru ilallah. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil, innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil, innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil, innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil, innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil,
innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa جعل الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زوقا وقل جعل الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زوقا وقل جعل الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زوقا وقل جعل الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زوقا وقل جعل الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زوقا وقل جعل الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زوقا وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زوقا. الفاتحة. الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين نستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Nabi Muhammad SAW antum muqinuna fil ijabah. Karena kalian yakinlah doamu dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini karena kita baca salawat ya, kita yakin doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah sebenarnya kita ini sudah tahu, sudah tahu apa manfaat salat wahid. Ya kayak begininya kita habis mujadah itu keadaan tenang, enak itu. Kayak urusan beres gitu ya. Walaupun setelah mujadah kadang-kadang ya masih ya pusing juga ya. Tapi minimal kita sudah tahu kalau ini diantara salah satu obat kita untuk biar kita di dunia ini tidak terlalu liar pisan gitu ya. Yang terlalu pusing-pusing udah tahu. Tapi kenapa kita kadang-kadang malah menjauh gitu dengan mujadah? Karena itulah kita tidak usah menyalahkan siapa-siapa. Mari kita harus kita masing-masing. Mari mulai detik ini kita ikrar, ya Allah, saya ini juga nggak akan kemana-mana. Yang pasti nggak akan mati. Ya mau ngapain lagi itu kalau nggak mujadah, ibadah dan mujadah itu aja udah. Atau mari kita ngajak teman-teman yang lain yang masih mungkin belum atau belum aktif atau apa yang kesibukan apa khusus itu saja kita ajak lagi aktif. Kita jadi juga yang hadir ini mari kita ikrar untuk kembali lebih meningkat lagi. Sudah situasi sudah nggak karu-karuan ya. Dunia di luar terutama bangsa negara secara politik macam-macam sikut-sikutan udah wusuk gimana udah musik. Mari kita hanya bisa berdoa kepada Allah mudah-mudahan sejak kepabilan masyarakat akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya mewakili dari Dian Pimpinan Wilayah Penyelenggara Hidayah Jombang Provinsi Jawa Barat. Ya mohon maaf ya emang juga tahun-tahun ini jarang sowan ke sini gitu ya. Silaturahim kan jarang lagi yang pernah banget ya. Bila kami tadi sekali ke sini langsung ke Karuhun sana ke Dialuhur ya kita suani lagi kayak gitu ya artinya ya keluar lagi akhirnya gitu. Mudah-mudahan dengan sebab ini kita jatah ini bukan Sumedang ini sebagai kalau saya bilang sebagai penentu juga Jawa Barat ini karena yang punya mahkota Pajajaran ya sini ini ya salahnya ini kita akui yang dulu coba di sini agak lumayan ya Jawa Barat lumayan lah itu. Sekarang kayak begini ya Jabar ya agak kebang-kebis juga sama. Hanya mudah-mudahan tentukan bentuk PD enggak jadi orang Sumedang. Memang nyatanya kita juga berhenti daripada Jabar perkembangan keluarga Jabar. Itu saya selalu mewakili DPW juga. Saya tahu juga ini berdua. Mohon maaf yang sebenarnya mudah-mudahan untuk kedepannya kita bisa saling ingatkan ya. Memang DPW-nya kurang sergap ya diundang aja nggak apa-apa ya nggak usah nyiapin apa-apa saya mah ada di sini kan gitu ya wajar awalnya cewek serma terus ya serbisan ya saya tahu ada sekolah ada ya itu dan juga untuk restu itu Jabar ini sekarang membangun kantor PSW wilayah di Bekasi. Mudah-mudahan pengamal Sumedang diberi rezeki yang banyak yang barokah itu ya.
bisa berbagi pada yang lain. Masuk di pusat di Jombang juga sedang ada pembangunan apa Wahidiyah Center yang sangat kubur kita tahu ya. Semuanya lah. Ya walaupun kita nggak bisa secara materi mungkin belum bisa, minimal sambung rasa satu doa. Itu aja saya kira itu, dan bukan juga yang daerah lain juga ikut semangat lagi, semarak lagi. Intinya itu aja, saya ingatkan nanti kalau sudah mulai begini mulai pasti besok juga akan ada lagi semangatan baru itu ya. Ya manusia begitulah, kadang apa namanya itu tidur, kadang bangun, itu biasa itu ya. Tapi jangan jangan tidur terus, nanti bablasan mati gimana ya. Sekiranya itu mudah-mudahan yang azan hari ini sampai besok di akhirat kita bersama-sama ya, karena bagaimana kita pasti akan mati dan pasti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, berondong-rondong kepada Allah Subhanahu wa taala di bawah panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersalawat alaihi wasallam pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, mohon maafkan. Terima kasih sudah menunggu khairati wa sa'adati dunia wal akhirah. Bil taufiq wal hidayah min Rasul sallallahu alaihi wasallam syafaat tarbiyah min al-ghaus radhiyallahu ta'ala anhu barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.